Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Nah, para sahabat Englishon dan para pelajar dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali ya di channel khusus untuk belajar bahasa Inggris, Englishon. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang analytical exposition. Materi ini adalah materi di semester 2 ya, di kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, sahabat Englishon dan para pelajar dimanapun kalian berada yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari aku. Dan sahabat Englishon yang selalu setia menonton video pembelajaran Englishan. Aku doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia ya. Nah, jangan lupa ditonton sampai habis ya supaya tidak gagal paham. Baiklah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan analytical exposition. An analytical exposition is the type of writing that elaborates on the writer's perspective about specific issue, aiming to persuade the reader that the topic is important. It presents an argument and supports it with evidence, if essentially trying to convince the reader of the writer's viewpoint. Nah, analytical exposition adalah jenis tulisan yang menjelaskan tentang opini dari penulis ya tentang isu tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca ya, eee, tentang, sesuatu topik yang, memang butuh perhatian gitu atau, penting untuk diperhatikan ya. Dan ini juga disupport dengan, tidak hanya sekedar opini-opini saja tapi disupport dengan, bukti ya, evidence dan data-data yang logis. Nah, kita lanjut ke generic structure-nya ya. Nah, sekarang kita akan membahas generic structure atau susunan secara umum analytical exposition. Yang pertama, tesis. Tesis adalah paragraf yang pertama ya, yang memperkenalkan ide pokok atau pendapat penulis ya tentang isu yang dibicarakan atau yang diangkat ya. Itu biasanya ada di paragraf pertama. Dan yang kedua adalah arguments. Arguments itu adalah pendapat ya, pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh penulis dan biasanya itu disertai dengan bukti-bukti atau evidence dan data yang logis. Jadi tidak hanya sekedar opini saja, tapi didukung dengan bukti-bukti atau evidence dan data yang logis. Nah, generic structure yang ketiga adalah reiteration. Reiteration itu adalah kesimpulan ya, biasanya ada di paragraf terakhir dan menyatakan kembali ya atau menegaskan ide pokoknya itu dengan menyimpulkan kembali pendapat penulis tentang isu yang dibicarakan. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan dari analytical exposition. Yang pertama adalah membujuk pembaca tentang isu yang penting dan yang mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua itu mempersembahkan atau menyampaikan ya pendapat dari penulis tentang fenomena di sekitar yang terjadi di sekitar dan menganalisanya dengan mengembangkan
pendapat-pendapat yang tentunya disertai dengan bukti atau evidence dan juga data-data yang logis. Kemudian yang 3 itu meyakinkan ya, meyakinkan atau membujuk pembaca tentang, eee, bahwa pendapat dari penulis ini benar. Nah, demikianlah purpose dari analytical exposition. Jika para, pelajar dan teman-teman, sahabat Englisson, mungkin menemukan sumber yang, berbeda ya, tujuan-tujuan untuk analytical exposition-nya itu tidak apa-apa ya, karena semakin banyak, apa, referensi akan semakin banyak wawasan juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik atau language feature of analytical exposition. Yang pertama menggunakan simple present tense. Nah, cirinya biasanya menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, seperti cut, kemudian work, dan lain sebagainya ya, kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang kedua menggunakan connective words atau kata. Biasanya untuk apa ya, di situ kan ada kayak misalnya alasan atau, argumen gitu ya, argumen satu 2 dan 3 itu biasanya menggunakan kata, eee, firstly, secondly, thirdly, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan ide atau pendapat, kalian bisa menggunakan kata besides, furthermore, in addition to, dan lain sebagainya. Dan untuk membandingkan beberapa ide, kamu juga bisa menggunakan kata while, vice versa, whereas, but, on the other hand, meanwhile, dan lain sebagainya. Dan untuk menunjukkan sebab akibat, kalian juga bisa menggunakan kata because, by, despite, as a result, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang bersifat opini, seperti seem, feel, think, now, realize, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari analytical exposition text. Dan ini judulnya The Impact of Social Media on Society. Kemudian ini di paragraf pertama ya, ini introduction atau tesisnya. Nah, kemudian ini adalah arguments, dan ini ada di paragraf kedua. Dan berikutnya ini adalah di paragraf ketiga ya, ini masih arguments, dan biasanya argumen itu disertai dengan evidence atau bukti-bukti atau data yang valid. Dan data yang valid itu biasanya bisa melalui eksperimen atau para ahli dan lain sebagainya. Nah, ini di paragraf selanjutnya ini masih ada argumen, dan argumen ini juga mendukung supaya ide dari penulis itu semakin kuat. Nah, yang ketiga adalah conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang menyimpulkan secara keseluruhan ya bahwa itu sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. Dan biasanya ada di paragraf terakhir. Nah, cukup sekian dulu presentasi tentang analytical exposition. Semoga bisa membantu para pelajar dan sahabat Englisson yang sedang mempelajari tentang analytical exposition. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.